Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, bertobat dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis Bukhari. Beliau juga bersabda, Ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'atu marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bacaan untuk lafaz istighfar Rasulullah SAW dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan istighfar dan seberapa banyak? Syukran. Tentu lafaz istighfar yang ada dalam hadis. Yang pertama, kalau habis salam membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ini dikhususkan lafaznya, tidak ada altim dan tidak ada tambahannya. Ini hadis Bukhari dan ini juga dibaca khusus habis sholat, gitu kan? Kalau ini kemudian mau diamalkan dalam hadis Nabi yang masuk tadi secara global, karena ini dalam global, satu hari saya beristighfar dan bertaubat 70 atau 100 kali, gitu kan? Kedua riwayat kalau kita langsung gabungkan. Kata ulama, boleh dia baca lafaz astagfirullah saja sebanyak 100 kali, gitu kan? Kemudian atau 70 kali. Kemudian boleh juga dia menambah dengan wa atubu ilaih, karena Nabi SAW mengatakan saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Satu hari 70 sampai 100 kali. Dia boleh mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh 70 sampai 100 kali, dan ini jumlah kata para ulama yang ditentukan perilaku Nabi SAW kesehariannya. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Hakim, kata Nabi SAW, siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz paling lengkap ini, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka ini juga boleh diamalkan. Allahu alam, yang saya temukan pribadi dengan keterbatasan ilmu saya, tiga lafaz ini, gitu kan? Yang berbau saya beristighfar kepada Allah ya. Kalau dengan lafaz-lafaz lain ada seperti Rabbighfirli wali walidayya, ya, itu juga ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini juga termasuk lafaz istighfar tapi sifatnya umum. Kalau tadi sifatnya khusus kepada dia, gitu kan? Maka itu juga termasuk dalam lafaz-lafaz istighfar. Jadi ini Allah alam yang bisa diamalkan. Kalau masalah jumlahnya kembali kepada penempatan, ya. Nabi SAW mengatakan 70 sampai 100 kali, maka lebih afdal kalau seseorang membaca seperti ini, gitu kan? 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ada juga yang memahami tidak, 70 sampai 100 kali sekali istighfar. Pahami ya? Jadi misal pada saat Nabi SAW punya kesempatan bertobat, beristighfar, beliau membacanya langsung 70 sampai 100 kali per waktu itu. Jadi dalam satu hari bisa sampai berapa kali? Kan gitu. Dan ini ternyata juga difahami oleh sebagian besar ulama tabi'in yang diambil dari para sahabat. Makanya ada di antara mereka yang setiap kali tidak ngomong beristighfar, gitu kan? Sebagaimana pernah saya sampaikan kisah Imam Ahmad dengan seorang penjual roti yang memperbanyak istighfar, akhirnya diterima semua doanya, gitu kan? Jadi ya lafaz hadis tadi yang disebutkan ini bisa mengandung dua makna. Bisa dalam sehari penuh 70 sampai 100 kali, atau 70-100 kali itu di setiap kesempatan pada hari itu dibaca, sehingga kalau kesempatan lain di hari yang sama juga masih dibaca, tapi per satu kali baca itu 70 sampai 100 kali. Allahu a'lam. Bagaimana hukum vaksin atau suntik ketika akan pergi haji? Saya tidak tahu, Allahu a'lam ya. Saya tidak tahu, ini ada yang mengatakan bahannya haram, ada yang mengatakan bahannya halal, tergantung kepada MUI. Kalau MUI sudah mengatakan itu halal, sudah diadakan penelitian, kena teman-teman MUI punya tim. Kalau saya tidak ada timnya untuk itu, maka insya Allah kita kembalikan hukumnya kepada mereka, gitu kan? Dalam pepatah dikatakan, jadikanlah antara dirimu dengan neraka seorang alim. Artinya kalau sudah ada fatwa dan dia orang ulama yang dikenal, insya Allah sudah cukup, gitu. Kalau imam mereka mengatakan tidak ada masalah, maka lakukan saja. Bagaimana kita tahu adanya bibit iri, dengki dan hasud di dalam hati kita? Tadi saya sudah kasih contoh. Iri, dengki ini adalah kita merasa jengkel, merasa tidak nyaman kenapa orang yang di hadapan kita punya kelebihan, gitu kan? Dan kita berharap kelebihan itu hilang dari dia. Jadi setiap kita lihat, oh kenapa ya dia cantik, kenapa ya dia begini, dan ini biasanya kalau dipelihara jadi bahaya nih, gitu kan? Jadi berbahaya kalau hati selalu iri, dengki ini, maka hatinya jadi busuk, dan ini bisa mempengaruhi matanya, namanya mata panas, ain, penyakit ain namanya. Itu kalau dia lihat sesuatu itu bisa merusak, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis, mayoritas umatku meninggal memang ajal datang, tapi sebabnya adalah ain.
Justru karena hasutnya orang, gitu kan. Jadi banyak orang begitu, ada suami istri rusak rumah tangganya karena ain. Ada anak-anak sakit karena ain. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak kecil gagah sekali wajahnya. Kemudian saking gagahnya anak itu dihiasi lagi dengan baju yang gagah. Anak laki-laki tapi seperti wajah perempuan yang sangat menarik gitu. Kata Utsman, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya arang, ya bekas masak panci itu biasa ada hitam, diambil hitamnya itu dioles di bawah bibirnya agar ada sedikit ya yang membuat orang tidak hasut dengannya, gitu kan? Orang tidak hasut dengannya. Jadi ini diantaranya itu bisa berpengaruh pada mata sampai pada hal yang rusak. Tapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, kita melihat oh masya Allah nikmatnya, kita merasa Allah berikan kepada dia, lalu kita ya tidak berharap nikmat itu hilang, kita minta kepada Allah diberikan yang sama, tuh nggak ada masalah. Itu namanya ghibtah, boleh. Dan tadi sudah saya kasih 3 kiat supaya kita tidak hasut kepada orang, gitu kan, supaya tidak hasut kepada orang. Allahu a'lam. Apa kriteria orang yang butuh ruqyah? Banyak ya, malas ibadah, sering mimpi buruk, ya, kemudian sering takut sendiri tiba-tiba, gitu. Sering ketindian, ya. Orang bilang ketindian tiba-tiba kayak nggak bisa nafas, gitu. Nah itu semua ciri-ciri butuh ruqyah. Dan caranya untuk mendeteksi sederhana, coba baca ayat-ayat ruqyah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Kafirun, baca 3 kali, ditiup ke telapak tangan, usap dari kepala sampai ke kaki dengan niat meruqyah diri. Kalau terasa merinding, nggak enak, panas, tiba-tiba mual, mau muntah, nah itu berarti ada reaksi, dilanjutin ke ruqyah. Ya, bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz ruqyah yang pernah saya sampaikan nomornya, atau memang bisa mencari tahu lebih jauh lagi ya. Banyak, ada bahasan sendiri sebenarnya, ada bahasan di YouTube tentang bahasan saya masalah ruqyah. Bisa berobat dengan dengan ruqyah pribadi, mandiri tadi. Bisa juga meminum air yang ditaruh daun bidara, ya, kemudian mandi dengan air bidara, itu semua termasuk bisa dilakukan gitu. Atau minta tolong sama para ustadz-ustadz kita yang memang sudah menjalankan itu, ya, meruqyah orang-orang. Saya sudah ngasih tahu orang tua saya tentang sunnah, tapi beliau tetap kekeh pada pendiriannya tentang tahlilan. Bagaimana cara supaya orang tua saya kembali ke sunnah? Kalau sudah disampaikan, tugas Anda sudah lepas. Selebihnya doakan saja. Selebihnya doakan kepada Allah SWT, karena kita tidak punya cara lain. Yang penting sudah dijelaskan kebenaran pada orang yang sedang salah. Mau tanya tentang hadis ini, apakah untuk kalangan kita atau orang-orang fasik, Ustaz? Sesungguhnya yang termasuk yang paling aku cintai di antara kalian adalah paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang berlebihan dalam berbicara, sok fasih dengan ucapannya dan sombong dalam ucapannya. Diriwayatkan Tirmidzi. Pertanyaan tadi, apakah hadis ini untuk kita atau orang-orang fasik? Untuk semua umat Islam tentunya ya. Kita semua kena dalam hadis ini. Jadikan sebagai peringatan, jangan sampai dilanggar, karena memang orang dalam Islam tidak boleh sembarangan ngomong kosong, menjatuhkan orang, tidak ada ilmunya dalam berbicara, itu tidak boleh dalam Islam memang. Kena dalam ancaman hadis ini. Jadi umum semuanya bisa kena. Saya baca di sini rumusan masalah. Saya kira makalah nih. Apakah riya termasuk dosa hati? Ya. Tadi saya jelaskan kan, riya, iri, dengki masuk. Apakah orang yang pamer itu selalu dinilai riya? Kalau dia pamer ibadah, iya. Kalau ibadah. Kalau bukan ibadah maka masuk dalam bab sombong. Ya. Pamer mobil, pamer baju itu sombong. Dosanya lain lagi. Tapi kalau dia pamer ibadah, riya. Nah, ibadah apa saja, gitu kan? Saya baru pulang umroh, saya baru bantu orang, saya baru puasa, saya baru begini, itu pamer ibadah, berarti riya. Apa yang dimaksud hadis di pembahasan tadi? Hati adalah jantung, karena kalbu beberapa asatidz menunjukkan jantung bukan hati. Ini khilaf diantara ulama tentang masalah istilahnya, gitu kan. Tapi memang yang sering diterjemahkan kalb itu jantung, bisa masuk jantung, bisa masuk hati. Ada yang pendapat yang mengatakan dia jantung di tengah-tengah dada kita. Allahu a'lam. Apakah dimungkinkan ada sunnah yang tidak sampai kepada kita karena itu tidak terjaga seperti Al-Quran? Bisa jadi, Allahu a'lam. Itu kan bisa jadi. Tapi dengan izin Allah, Allah SWT akan menjaga hal-hal yang mendasar bagi umat ini. Bukan mustahil, mungkin ada
hadis yang belum sampai kepada kita, karena sekarang ini masih banyak manuskrip tulisan-tulisan tangan para ulama dari generasi-generasi emas dulu yang masih belum disentuh sama sekali. Saya kemarin waktu sebelum ke Indonesia dapat penawaran untuk pasca sarjana di Maroko, S2 sama S3 di sana waktu selesai S1 di Madinah. Kemudian pada saat saya sebelum berangkat ada beberapa teman-teman kita yang sudah mendahului kami ke sana dulunya. Tentu saya tidak berangkat ya, tapi waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol gimana sih sebenarnya keadaan Maroko itu. Kemudian dijelaskan sama dia tentang keterangan semua, dan dia jelaskan di perpustakaan kampus kami saja itu masih ada ribuan manuskrip yang belum tersentuh, belum sama sekali dibukukan, dan itu masih tulisan para ulama-ulama dulu gitu. Masih zaman kerajaan Muwahhidin, Murabitin. Ini masih zaman Abbasiyah ya, tahun 600-an Hijriah, 500 Hijriah itu ada banyak, masih belum disentuh. Bukan mustahil, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi insya Allah yang sudah ada sekarang kita amalkan gitu. Yang tidak boleh itu berjualan di masjid atau mengumumkan barang hilang. Bagaimana kalau kita belanja online tapi kita sedang di dalam masjid? Setahu saya tidak boleh transaksi dalam masjid, transaksi fisik ya. Jadi menerima uang dan seterusnya. Mungkin kalau kita tarik ke sekarang masalah online di HP, lebih baik jangan, lebih baik, lebih aman jangan. Karena Nabi SAW yang melarang dalam hadis untuk transaksi di masjid. Masalah mengiklankan barang hilang ini hadisnya lain lagi, memang dilarang gitu kan. Siapa yang mengiklankan barangnya hilang di masjid, maka katakanlah padanya semoga barangmu tidak kau temukan gitu kan. Itu memang ada larangan tersendiri, Allahu a'lam. Jadi dia jadikan masjid sebagai tempat iklannya. Ini dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau marbot masjid yang menemukan barang dan dia sampaikan. Maka ini ada pendapat ulama yang membolehkan, tidak masuk dalam larangan. Karena larangan ini kalau ada orang yang hilang barangnya kemudian dia sendiri yang jadikan masjid sebagai tempat pengumuman, atau setiap kali temukan barang di luar masjid langsung dibawa ke masjid diiklanin. Nah ini yang disorotin, yang tidak boleh. Ana ingin memperdalam muamalah maliyah. Maliyah maksudnya harta ya, masalah ekonomi ini. Apakah ada ustadz rujukan untuk bisa kita ikutin untuk memperdalam ilmu? Allahu alam. Yang saya tahu yang saya tahu sekarang yang sudah pulang dari Madinah kan ada dokter Irwandi Tirmizi ya. Kemudian yang lain saya tidak pernah secara khusus tahu, tapi mungkin ya umumnya, insya Allah umumnya teman-teman yang sudah pernah belajar apalagi tamatan dari fakultas syariah itu umumnya bisa dijadikan sebagai rujukan. Saya tidak ingat sekarang nama-nama mereka, tapi insya Allah tuh tanya saja ya, kalau mereka terutama tamatan Mesir, tamatan Madinah, tamatan Mekah, tamatan Mesir dari Timur Tengah, yang insya Allah bisa dijadikan rujukan. Doakan kita semua agar bisa berangkat haji bersama Ustadz tahun ini. Hai, insya Allah. Kalau tahun ini saya nggak tahu ya, karena saya sendiri belum dapat visa gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya, kita tidak tahu. Kalau mungkin kita berangkat di tahun-tahun akan datang, insya Allah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan. Istri ana kurang suka janggut ana panjang. Apa ini? Apa ini ya? Dia minta janggut ana dipendekin. Apakah ana harus ikuti istri ana atau haruskah ana cari penggantinya? Atau tambah istri lagi gitu. Ini nggak tahu nih yang lagi bertanya hadir sama istrinya atau gimana nih. Kadang-kadang ikhwah begitu, soalnya istrinya hadir disinggung gitu kan. Ya tentu saja perjawabannya tidak boleh kita ikutin istri. Kenapa harus ikutin istri? Perintah Allah SWT kan itu. Dan gini, ini teman-teman di sini laki-laki kan itu, perempuan itu suka dirayu kan itu. Antum harus jadi ahli rayu dong gitu kan. Rayu yang halal tapi kan gitu. Masa kalau gombal di media bisa, sama perempuan yang tidak halal bisa, sama istri nggak bisa gitu kan? Ya harus bisa dirayu. Bagaimana caranya supaya dia suka gitu kan? Supaya dia suka. Jadi kita jelasin hukum-hukum syar'i, insya Allah dia suka lah gitu. Dan biasanya perempuan itu lebih suka dengan karakter, dengan perilaku daripada fisik. Kan itu. Kemungkinan besar istri antum ini mungkin masih ada hal-hal yang berhubungan dengan karakter yang dia tidak suka, tapi singgungannya ke situ, gitu kan? Mungkin seperti itu. Karena kalau fisik, setahu saya itu tidak terlalu, itu bukan nomor satu bagi wanita, tapi perilaku dan muamalah, gitu kan? Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Itu yang masalah jenggot. Jadi jangan dipatuhi. Kalau masalah antum mau menikah lagi, tidak harus tunggu istri nolak jenggot, gitu kan? Itu kapan saja silahkan, asal antum merasa mampu bisa ya. Kenapa tidak? Perintah Allah. Nikahi wanita 2, 3 dan 4.
Kalau memang tidak bisa baru satu, gitu kan? Opsi pilihan silahkan. Kalau Anda merasa mampu silahkan. Oh tapi saya takut nanti ribut Ustaz. Ya rahayu dong, gitu kan? Harus bisa ditaklukin bagaimana caranya. Buat supaya dia paham, bisa-bisa. Kalau emang antum sendiri kaku orangnya seperti patung, kemudian mau nikah lagi, gimana menghadapi dua, gitu kan? Seperti ada satu syekh, bukan syekh, ada orang tua di Yaman, itu ceritanya tentang masalah poligami. Pada saat ditanya dia, sama ponakannya, dia nikah satu, nikah lagi istri yang kedua, kemudian ditanya sama ponakannya, Ammi, ya paman, mau kemana dan dari mana? Dia bilang minan nar ilan nar, gitu. Maksudnya dari neraka ke neraka nih. Di sini ribut, di sana ribut gitu. Nah ini karena dia mungkin bawaan pribadinya kaku. Orang yang supel, orang yang biasa memimpin, kan gitu. Itu pasti bisa lah. Dia bisa membangun. Seperti orang, ada orang yang mampu cuma menangani 2 orang, 3 orang pegawai. Ada orang yang bisa menangani 1000 pegawai. Kan itu. Ada kelebihan yang Allah kasih, keterampilan ini, dan tadi saya sudah kasih kata kuncinya. Orang yang punya kelebihan, waktu dia 24 jam, ambil positifnya, cari tahu kenapa dia bisa lakukan, gitu kan? Kalau antum sudah niat poligami, coba follow up siapa yang sudah poligami, kemudian tanyakan bagaimana kiat-kiatnya kepada mereka. Dan ingat, jangan pernah sembunyi, tak usah sembunyi, gentle, sampaikan apa adanya. Kemudian buat supaya suasana dia bisa menerima, dan kita juga punya kesiapan fisik, materi, ya, ilmu, semua kita harus punya itu. Jangan cuma hawa nafsu, kan itu. Ya, karena itu hubungan biologis hanya 5 menit, 10 menit, 1 jam selesai. Selebihnya antum bisa biayai nggak kehidupannya? Ini bukan hanya sekedar ranjang gitu kan. Tapi ini masalahnya ada biaya, ada materi, ada perlindungan, pendidikan, ada hak-hak istri. Antum ikutin materi manajemen rumah tangga Islami di YouTube ceramah saya, nanti bisa tahu hak-hak itu. Kalau antum sudah punya haknya, insya Allah nggak ada masalah, kan gitu, tidak ada masalah.